Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, informasi menarik sekarang ini nakama, setelah robot kuno itu mengamuk menghajar Gorose Valkyrie nih, apakah sebenarnya robot kuno itu dulu sudah diberi perintah oleh Joy Boy sendiri ya? Dan ketika kebangkitan Joy Boy, dia bereaksi lagi. Well, apakah semua itu ada kaitannya dengan isi siaran Dr. Vegapunk? Kejelasan robot kuno lebih lanjut menarik untuk kita kulik teman-teman. Pasalnya kayaknya emang tuh entitas terhubung dengan sejarah kuno di era Void Century kan. Dan setelah apa yang terjadi dengan perubahan-perubahan Luffy di mode nikahnya, sang robot pada akhirnya itu juga terhubung di sana. Ini semakin menjadi penjembatan agar Luffy dan kelompoknya itu bisa segera menatap Elbaf pulau raksasa itu. Well, apakah mereka akan segera bertemu dengan Akagami Shanks? Itulah pulau di mana akan menjadi rumah kembalinya dewa mereka yang diagung-agungkan itu, Elbaf dan juga Sun God of Nika. Yuk kita bahas lebih dalam. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kita lihat ya, dalam chapter 1119 yang kemarin itu memang ada momen emosional yang terjadi antara Kaku dan juga Stacy. Di sini Kaku sendiri itu terlihat menahan air matanya ketika Stacy itu menganggapnya sebagai teman loh. Dia bahkan segera merintahkan Stacy untuk pergi jikalau Rob Lucci segera datang dan menyerangnya. Jelas Stacy sendiri sudah tak punya tujuan dan tempat lagi kan. Ini akan membuatnya itu bimbang pada akhirnya. Kemanakah dia akan berlabuh? Well, meskipun Vegapunk yang disentuh memerintahkannya untuk tetap hidup dan bertahan, hilangnya tujuan hidup mungkin juga akan mempengaruhi Nico Robin kala itu yang mirip dengan Stacy kan. Kok jadi mirip pula nih? Apakah akan ada plot twist di sana nanti ya? Jika Stacy masih akan bersama dengan kelompok Luffy yang setidaknya hingga saga Elbaf itu berjalan. Who knows? Para Gorose sendiri masih terus menghalangi pelarian kelompok Luffy untuk segera menuju ke Elbaf sendiri ya. Ya meskipun Saint Marcus itu juga sudah dibuang sangat jauh itu, dan juga Valkyrie sudah dibuat patah tuh taringnya oleh sang robot kuno. Sekarang sebenarnya para Gorose itu juga pada di ujung tanduk loh. Mereka kacau dengan keadaan. Yang perlu dicermati memang sang robot kuno ini, sepertinya dia itu memang terhubung kepada Joy Boy di masa lalu. Karena di chapter sebelumnya ada sebuah panel yang mana dia itu memanggil Joy Boy kan. Pertempuran 200-an tahun lalu dia juga berada di Marijoa. Makin kesini mungkin akan terus terbongkar nih kebenaran dan apa alasan sang robot itu membuat kehebohan dahulu. Nah seperti yang dikatakan Vegapunk bahwa dahulu pertempuran yang terjadi di masa lalu itu akan segera terulang kembali kan. Hanya menunggu waktu saja itu sudah dimulai. Karena sekarang setelah senjata pemusnahan masalah itu dihubung-hubungkan dengan Im sama nih, dua entitas yang juga terhubung dengan zaman itu, Zuneza dan juga Emmet sang robot kuno itu, sepertinya mereka juga akan terikat dan terkait dengan salah satu dari senjata kuno itu kan. Untuk Zuneza jelas ya keberadaannya ke depan untuk menghancurkan dinding tebal di perbatasan Wano Kuni itu. Ya mungkin itulah tugas Zuneza di mana Joy Boy sudah memerintahkannya sejak dahulu kan. Dia menunggu Joy Boy generasi ini lahir. Itulah kenapa dia begitu semangat. Akhirnya orang yang ditunggu sudah kembali lagi. Sementara untuk sang robot kuno, mungkin dia akan berhubungan entah kalau nggak Uranus ya untuk Poseidon kan. Sang robot kuno itu malah secara terang-terangan menentang pemerintahan dunia dan mengacau 200 tahun lalu. Ada kemungkinan dia juga diberikan pesan khusus oleh sang Joy Boy itu sendiri. Kita ingat ya bahwa ada kemungkinan masuki bulan Oktober November itu nanti alur Elbaf itu sudah benar-benar dibuka teman-teman. Sekarang kalau kita ingin memprediksi kira-kira bagaimana jalan kejadian Luffy dan para kelompoknya bisa sampai ke sana, kami sih nggak berpikiran lain ya bahwa alurnya sekarang ini sudah mendekati setelah Mars dilempar jauh itu dan Valkyrie tanduknya patah. Zoro sudah mengkonfirmasi untuk segera berlayar, begitupun Luffy. Mereka para kru lainnya untuk akan segera membentangkan bendera tersebut dan menuju ke peradaban Elbaf itu. Sementara Zoro, Jinbe, Luffy dan beberapa raksasa mungkin akan menyusul, dan itulah jika mereka tidak berbarengan pula ya. Nah anggap saja karena suatu plot twist mereka bisa berbarengan menuju ke tempat itu. Pasti akan terjadi kejar-kejaran dulu nih dengan para Gorose tersisa dari angkatan laut. Ditambah Kizaru sendiri mestinya juga akan bangun.
entah dia akan memihak pemerintahan dunia atau dia menyesal karena perbuatannya dan malah membelot seperti Aokiji. Who knows, semuanya belum ada yang tahu. Yang jelas, jika mereka sudah berada di Elbaf, para pasukan Gorosei itu harusnya tak akan berani langsung menyerang tuan rumah ya. Kenapa? Karena di sana ada para raksasa dengan jumlah banyaknya dalam pasukannya. Ditambah lagi Akagami no Sang juga ada di sana nih. Bukannya bisa aja terjadi tuh ketika para Gorosei mendekat, Akagami itu meledakkan haki raja dan menggetarkan seluruh daratan untuk mohon penyambutannya. Wah, ini bakalan menjadi adegan menarik nih. Dan dari itu ini akan terjadi pertemuan di antara Luffy dan juga Sang sendiri, sekaligus mohon penyambutan kembalinya sang dewa para raksasa Elbaf sendiri itu, Sun God of Nika. Well, ini jelas menarik. Seperti yang sama-sama kita ketahui ya nakama kemarin itu, bahwa ini semuanya memang terhubung kepada Elbaf sendiri kan. Joy Boy itu adalah dewa matahari suku Elbaf, dan keberadaan Joy Boy baru sekarang itu adalah pada Luffy sekaligus buah iblisnya Hitohitonomi Nikanya. Dari pernyataan Vegapunk di chapter 1114 nya kita akhirnya tahu itu semuanya pada akhirnya beneran terhubung. Seorang pemuda yang dibicarakan Vegapunk, dia mengatakan jika Vegapunk itu salah satu dosa terbesarnya membaca isi poneglyph lama kan, dan mengetahui perihal Void Century, tetapi dia juga takjub karena ada seseorang yang familiar di zaman itu, seorang pemuda yang pemberani, dan dia adalah bajak laut pertama dalam sejarah di masa itu, dan pria ini adalah Joy Boy. Nah, semua orang pada kaget tuh. Jika ternyata selama ini Joy Boy itu adalah salah satu bajak laut pula loh, dia Vegapunk masih melanjutkan jika dia itu memiliki kekuatan elastisitas seperti karet. Dia sangat lentur, membesar, bahkan melebar, dan itulah salah satu karakteristiknya. Kedatangannya selalu menebarkan senyuman, dan Joy Boy selalu membuat dunia bahagia karena aksinya tersebut. Nah, Vegapunk masih menambahkan, Joy Boy adalah dewa bagi para suku raksasa di Pulau Elbaf sana. Wah, itu sebuah kejutan menarik kan. Ternyata selama ini Joy Boy itu memang berhubungan dengan pulau raksasa tersebut nakama. Bahkan sepertinya salah satu anggota dari bajak lautnya itu ada berasal dari pulau tersebut kan. Pantas saja nih, makin kesini makin nampak jelas Luffy memanglah Joy Boy yang dinantikan. Itulah kenapa setelah Dory dan Brogy aja sampai rela turun gunung tuh hanya menjemput Luffy dengan mode nikahnya agar selamat dari peperangan besar-besaran yang dilakukan Gorosei di Egghead. Mereka mengatakan sudah lama sekali menunggu sang Joy Boy. Dan dari apa yang dikatakan oleh Vegapunk sendiri, ini juga secara tak langsung teman-teman ingin memberitahukan kepada dunia baru jika seseorang yang menjadi Joy Boy di era itu adalah Luffy. Dia yang memiliki kekuatan karet tersebut, dan dia yang memiliki buah iblis langka yang tidak pernah ada dalam catatan sejarah Akuma no Mi. 900-an tahun lalu setelah mengatakan persoalan Joy Boy, Vegapunk juga membicarakan bahwa itu berada pada sebuah kerajaan besar yang dikenal sebagai Enormous Kingdom kan. Kerajaan itu berhubungan dengan Void Century. Yang jadi masalah, kenapa jika kerajaan ini memiliki 3 senjata pemusnah massal dan terkait pula dengan Joy Boy, bisa-bisanya digulingkan oleh 20 negara pendiri yang kelak dikenal pemerintahan dunia kan? Itu adalah sesuatu misterinya. Bahkan sekarang pun siapa saja yang berusaha mencari tahu tempat tersebut, catatan atau membicarakan lebih lanjut, Gorosei dan kaki tangan Im sama tak akan pernah tinggal diam tuh. Mungkin mereka akan dibuster kalau diledakan dengan Mother Flame sendiri nakama. Dan faktanya sampai sekarang ini pun hanya ada beberapa di antara mereka yang mengetahui fakta sejarah lama tersebut dan juga abad kekosongan kan. Salah satu yang tetap mengetahuinya selain para kelompok Oro Jackson seperti Roger dan Relic, yang mana mereka semuanya sampai ke Locktail sana. 2 orang ilmuwan yang juga mendapati pandangan mereka setelah mendalami melalui literasi-literasi yang juga catatan Rod Poneglyph pula, Clover dan juga Vegapunk sendiri. Lalu kisah seperti apa nih akan terjadi dengan mereka semuanya itu, terkhusus Vegapunk itu? Apakah dia akan bisa selamat semuanya dan sampai ke Elbaf bersama para kru Mugiwara lainnya? Ya, kita sih berkeyakinan seperti itu ya. Alur Elbaf ini nanti akan banyak membongkar kebenaran masa lalu dan juga hubungan sang dewa mataharinya Nika itu dengan para leluhur Elbaf itu sendiri. Welcome home Nika. Begitulah yang mungkin akan dikatakan beberapa raksasa di pulau itu. Sepakat nakama semuanya. So, terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.